katanya di balkon, saya geret-geret itu karpet. Sedih banget kalau sahabat. Nyampe dapur, tau geret-geret udah keringetan, tau geret-geret. Ngomong Majnun, kita Majnun. Ya, sayangnya ya nggak tahu ya diam aja saya. Cuman bawa kokok. Jadi talatin. Pikiran saya kayak gitu. Hafalnya sampean salatin. Iya, saya rebus aja semuanya ke gigi yang gede. Langsung begini. Gak dimarahin tapi ya. Enggak. Sedih banget. Cuman geleng-geleng kepala sambil ketawa majikan. Sampai saudara-saudaranya datang ngeliatin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Kota Taif. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kalau dari kemarin saya sering membahas tentang kisah sukses dari TKI atau kisah sedih dari TKI dan seputar Arab Saudi. Saya pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya ingin membahas kisah lucu yang dialami oleh TKI dan TKW di saat pertama kali beliau bekerja, di mana beliau belum bisa bahasa Arab dan pertama kali masuk ke daerah Arab. Oleh sebab itu, ikuti videonya sampai selesai karena kita akan menanyakan satu persatu dari TKI atau TKW yang ada di sini untuk menceritakan apa kisah lucunya pada waktu beliau pertama kali bekerja. Ikuti videonya sampai selesai. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya nih, karena banyak di video-video saya sebelumnya kan yang dikisahkan tentang kisah sedihnya dan kisah senangnya. Sekarang saya mau nanya nih, Mbak pertama kali kerja ke Arab Saudi, apa sih kisah lucu yang pernah dihadapi dengan majikan? Ada sih kisah lucunya. Majikan mau goreng ikan. Ikan kan bahasa Arabnya samak. Kalau di Jawa Barat samak itu tiker. Kata majikan suruh ambil samak, katanya di balkon, saya geret-geret itu karpet. Sedih banget kalau sahabat. Nyampe dapur, tau geret-geret udah keringetan, tau geret-geret. Kata majikan, katanya mana samaknya, katanya. Saya kan belum tahu, kata saya hada-hada, kan cuman bisanya hada-hada samak. Iya. Akhirnya dia bilang, katanya nggak tahu, mungkin kalau kata sekarang bodoh. Majikannya suruh makan tikar gitu. Yang lucunya digeret-geret, padahal dari balkon ke dapur itu melewatin 5 ruang tamu. Jadi kalau di Sunda ya, Iya, samak itu sebenarnya samak itu tikar. Kalau di sini kan samak itu ikan. Oh, Masya Allah. Nah, itulah pengalaman saya, teman-teman. Ada lagi? Ada sih satu lagi. Apa-apa? Kan saya datang itu Ramadan. Makanan ciri khas Ramadan itu kan lugemat. Di sini itu. Lugemat itu apa ya? Lugemat itu kayak kue cincin ya, tapi bulat gitu ya. Terus? Nah, kan itu dimakannya itu panas-panas pas ditaruhin air gula kan? Iya. Betul. Nah, air gula itu kan bahasa Arabnya sirah. Kalau sirah itu Jawa Baratnya kepala. Kepala ini itu namanya sirah. Terus kata majikan, Aida katanya ambilin sirah ya, saya nunduk. Kasihin kepala saya ke majikan. Terus majikan katanya, mungkin kalau kata sekarang mungkin kamu ngapain, katanya. Ya ada sirah katanya. Akhirnya saya digeret sama majikan perempuan, dibuka lemari. Bingung kok kepala di lemari, katanya. Pas tahunya ngeluarin air gula. Ya Allah, ini yang namanya sirah, kata saya. Itu teman-teman pengalaman saya. Oke, sekarang kita nanya nih ke Pak Irfan, apa sih pengalaman lucu pertama kali kerja di Arab Saudi? Ini apa pengalaman pertama nih ya, waktu saya pertama nyampe di Arab Saudi. Lucu sih. Mau ketahuan ceritanya. Gimana apa sih ceritanya? Ceritanya itu sama majikan disuruh beli sarapan. Suruh beli sarapan itu namanya tamis. Habis itu roti ya kalau di Indonesia. Di Indonesia ya roti. Tapi kan namanya orang baru, ngomong aja nggak tahu. Apa itu tamis yang nggak tahu? Ya berangkat aja, cuman ditunjukin tempatnya di situ. Udah berangkat. Nyampenya di situ. Ya ngomong beli tamis gitu. Ngomong aja yang nggak tahu, ya jadinya cuman dikasih uang 100 real. Solorin aja uangnya semua. Terus Udah dikasih uangnya 100. Ya udah kan nunggu saya di mobil. ditanya enggak sama yang jual?
Kalau yang nanya itu cuman ya ditanya mungkin ya ditanya, tapi kan saya kan nggak tahu namanya orang baru. Jawabnya apa sampean cuman? Cuma ngasih uang doang. Ngasih uang udah. Ditunggu di mobil. Terus Kok agak lama ini. Emang sarapannya apa? Wong pas diliatin cuman roti bulat gitu. Kok lama banget gini? Udah mungkin ada setengah jam lebih. Tahu-taunya dibawain 100 tamis itu. terus itu ditaruh di mana itu tamisnya? Ya mas saya langsung masukin aja ke mobil 100 tamis itu. Terus Udah ditaruh di mobil. Ya udah pulang ke rumah majikan. terus Nyampe di rumah majikan pencet bel. Dibukain sama pembantu. Pembantunya juga langsung ketawa. Ini buat apa banyak kayak gini? Kan dulu pembantunya kan ada orang Indonesia. Ya pembantu juga nggak ngasih tahu nyuruh belinya berapa, nggak ngasih tahu. Ya udah dikasih. Majikan keluar karena pembantunya ketawa, saya juga ketawa. Majikan keluar jadinya. Ikut ketawa majikan. Enggak marah. Enggak, karena belinya itu bawaan 100 tamis. Ditaruh di mobil apa itu? Mobilnya kalau di Indonesia ya kol buntung gitu. Kan jadi penuh iya. buntung itu. Kol buntung ya taruh aja di belakang gitu. Udah turun, pencet bel, pembantu keluar, nggak lama majikan juga ikut keluar. Ya udah ketawa itu. Gak dimarahin tapi ya. Enggak. Sedih banget. Cuman geleng-geleng kepala sambil ketawa majikan. Sampai saudara-saudaranya datang ngeliatin itu. Pagi-pagi kata saudaranya itu, kata si pembantu itu cerita, ini ada apa di bawah kok pada rame katanya. Turun nyampe-nyampenya ketawa semua karena saya bawa kalau dibungkusnya itu kan pakai plastik. Tiap plastik dimasukin 5. Jadi 20 plastik itu. Karena nurunin aja nggak langsung bisa turunin sekalian. Sedih banget. Itulah pengalaman pertama di Arab Di Saudi. Arab Saudi ya. Bagi yang tidak tahu tamis itu roti yang bulat itu, gede ya? bulat gede. Itu biasanya satu orang satu biji aja gak habis, harganya 1 real di sini. Jadi dia waktu pertama datang dikasih uang 100, ternyata dibelikan semua sama dia. Karena mungkin belum ngerti ya. Belum ngerti. harganya berapa, Betul. Ya uang aja kan masih belum ngerti, cuman ada tulisan uang 100. Nggak tahu 100 itu harganya berapa kan nggak ngerti. Cuman ada uang tulisan 100. Mungkin ditanyain ke sampean, cuman sampean nggak ngerti itu. Ya emang ada nanya. Tapi kan namanya orang masih baru 2 hari ngomong aja nggak tahu. Ayuh terus ya. Ya cuman Ayo aja nggak tahu kan. tahu-taunya itu terus terang ya. Tahu-taunya dari Indonesia itu cuma naam udah. Gitu Udah. aja. Pokoknya naam aja udah gitu doang. Sama majikan dibilang inti majun ya Ya mungkin majikan waktu saya nurunin tamis tuh mungkin ngomong kayak gitu juga. Namanya orang baru ya naam aja. sama ketawa paling ya. Masya Allah. Sama sedih banget, sampai sedih gitu. Oke, sahabat, kita nanya ke yang lain. Ayo, kalau Neng, apa kisah lucunya nih, Neng? Dulu kan waktu pas pertama datang ya, disuruh sama majikan rebus telur. Terus? Bilangnya, ya itu rebus telur apa ya bahasa Arabnya? Ya itu katanya ditunjukin katanya. Apa ya kata kita mah mungkin direbus katanya kasih air gitu ya. Talata katanya. Ya saya nggak tahu talata tuh apa gitu. Ya udah saya setabak aja 30 biji gitu saya rebus. Nah, kalau udah mateng majikan itu Wen katanya mungkin mana katanya telurnya. Saya tunjukin itu telurnya. Katanya, kok dia malah melotot gitu, malah gimana gitu ke saya itu malah di Majnun, naam. Ya begitu saya nggak ngerti lah. Orang kira-kirain tiga biji itu apa ya? Talata ya. Iya talata ya. Udah saya direbusin talatin. Karena deket banget ya antara talata sama talata. Iya. Hampir sama gitu. Tapi nggak marah majikannya? Enggak, ya mungkin dimaklumin juga. Karena baru ya. Iya, karena banyak baru. majikan juga ngomong, cuman karena kita gak ngerti, akhirnya kita Betul. Iya, nama aja katanya. Cuma gini aja dia hanya megang kepala gitu. Ya saya juga nggak, orang baru berapa hari di situ.
kan kadang-kadang kan beda di PT itu ngajarinnya bahasa tuh beda-beda. Kadang datang ke situ tuh lain lagi bahasa itu. Makanya, gitu. Ya kan kadang salata. Iya, jadi talatin. Ah, Pikiran saya kayak gitu. Hafalnya sampean salatin. Iya, saya rebus aja semuanya ke gigi yang gede. Begini. Oke, sekarang kita nanya ke Mas Yasin nih. Dulu apa sih pengalaman yang lucu yang baru nyampe ke Arab Saudi? Ya saya kan juga di sini suami istri suruh beli ayam. Kalau dulu itu kan ayam itu ya ada yang di Begala yang udah mati itu udah disembelih ya. Kalau itu warung ya. Warung lah kayak gitu. Terus di situ kan ada penyembelihan juga, ayam masih hidup disembelih di tempat. Istri saya juga nggak ngomong kalau suruh beli ayam disuruh sembelih di situ. Nah saya beliin yang hidup. Habis itu saya bawa sama kantong plastik itu. Saya tunjukin ke majikan, majikan ya ketawa. Baba, kokok. Saya giring gini. Jadi saya giring. Ya saya nggak tahu kalau disuruh sembelih di sono. Ya istri saya nggak ngomong. Ya karena saya juga nggak tahu kalau itu suruh nyembelih di situ. Ya saya beliin hidup. Saya kira kayak di Indonesia beli yang apa itu yang hidup disembelih di situ. Terus majikan bilang gimana? Ya nggak tahu dia ngomong Majnun kita Majnun. Ya, saya ya nggak tahu ya diam aja saya. Cuman baba kokok. Ya istri saya marah. Itu disembelih di sono. Kenapa nggak ngomong kamu disembelih di sono? Ya saya beliin hidup itu. Saya beliin. Habis itu saya taruh di host itu kalau di kita itu emperan. Halaman rumah kayak gitu. Ya saya tunjukin ke majikan baba kokok. Dia marah juga. Ya ketawa ya nggak marah. Ya saya giri gitu kan takut kabur itu ayamnya. Masya Allah. Ya itulah ya bisa sedih ya karena kita nggak nguasain apa itu bahasa. Ya, Dan jadi mayoritas orang karena beda bahasa ya nggak paham ya. Ya nggak paham. Ini lagi ada cerita satu lagi dari saya. Saya kan nggak bisa beda tipis ya antara Makjun sama Majnun. Makjun itu apa? Majnun itu odol. Odol. Lah Iya. terus. Kalau Majnun kan gila. Terus. Saya kehabisan odol karena dari PT itu tinggal sedikit. Saya ngomong, Mama, ke majikan itu. Kata saya, anak mapi Majnun. Terus. Ya artinya saya gak punya gila berarti itu iya, ya. maunya bilang saya gak punya Makjun. Odol itu tidak punya odol. Iya, karena beda tipis antara odol sama gila itu. Akhirnya saya bilangnya ke majikan, Mama anak mapi Majnun. Pas majikan itu bilangnya kuais, mapi muskilah. Nah saya dikira saya ngomong itu muskilah karena yang saya tahu muskilahnya itu yang saya paham. Dikiranya itu saya muskilah. Kata saya akhirnya saya diem nangis. Padahal saya mau ngomong saya gak punya odol, malah bilangnya saya anak mapi Majnun. Ya majikan otomatis bilangnya bagus. Oke, sekarang dengan Pak Ismail. Ayo Pak, apa kisah lucunya Pak waktu kerja pertama nih? Biar bagi ke yang teman-teman. Kisah lucu apa ya? Ada sih satu. Waktu itu kan pembantunya itu orang Indonesia. Nah, pembantunya itu ngasih contoh beli telur katanya. Beli telur ya, dibilang sama dia kalau sekarang saya udah tahu ya, bed gitu kan. Jadi dikasih tahu juga sama dia, ini namanya ini gitu. Karena mungkin perjalanan mungkin sekitar 15 menit dari rumah ke toko itu. Mungkin di jalan lupa gitu. Tapi ingat kan telur gitu loh. Cuman kita nggak tahu, saya itu nggak tahu namanya itu lupa itu karena di jalan itu. Akhirnya nyampe ke toko dicari nggak ketemu di toko itu. Akhirnya saya ngomong ke orang yang jualannya itu, Hamad, ada kokok gitu kan kayak istilahnya ngasih tahu ayam telur gitu kan bunder gitu. Lu bilang gimana? Gitu. Kokok gitu ayam gitu kan. Ayam juga kan karena nggak tahu juga bahasa Arabnya ayam nggak tahu gitu. Bahasa telurnya udah bilangnya kokok aja gitu. Untungnya ya alhamdulillah juga ya karena akhirnya ngerti juga ya. Orang yang jualan itu yang punya toko ngerti. Ini katanya sambil diambilin. Ya betul. Saya diketawain sama toko teman-teman.
diketawain itu orang Saudi ya, orang Oh, kebetulan ada yang beli-beli juga di banyak, situ. namanya juga toko kan rame gitu, ada orang Bengali, orang Pakistan rame deh. Terus diketawain, pokoknya saya sampai nggak punya muka lah, malu saya. Masya Allah. Cuman ya, alhamdulillah gitu lah, pulang dapat telur gitu. Jadi banyak cara walaupun nggak paham Nah, gitu. bisa dipraktekin kayak gitu ya, Masya Allah. Jadi mungkin dengan dengan bahasa tubuh orang sini juga tetap paham. Paham ya, itu Masya Allah sahabat-sahabat, ini ada ilmu baru. Ternyata walaupun dengan susah payah akhirnya paham juga ya. Paham juga gitu. Oh, Jadi Masya kita Allah. walaupun kita nggak bisa bahasa, mungkin dengan bahasa tubuh, dengan bahasa isyarat, insya Allah masih bisa. Bisa, oke, Masya Allah. Jadi itu sahabat, salah satu kisah dari para TKI dan TKW yang ada di Arab Saudi. Memang permasalahan yang paling sering terjadi karena ketidakfahaman tentang bahasa ya, ketidakfahaman tentang bahasa sehingga ada yang salah mengerti atau ada yang mau mengucapkan tidak tahu dengan menggunakan isyarat. Namun yang penting selama kita berusaha untuk memberikan pemahaman bagi yang apa yang ingin kita beli seperti Pak Irfan dan Pak Ismail, maka insya Allah orang sini juga akan mengerti. Mudah-mudahan ini video ini bermanfaat walaupun sederhana, karena memang dari kemarin saya hanya menceritakan tentang kisah-kisah sedih dan kisah-kisah bahagia. Ini adalah kisah pertama TKW atau TKI yang bekerja di Arab Saudi, yaitu kisah lucunya ya, saya anggap kisah lucunya karena banyak yang salah paham. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekiranya bermanfaat, silahkan like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa isi kolom komentar supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video terbaru. Dari Kota Taif bersama saya Faiz Slamet dan sahabat-sahabat TKI yang ada di Kota Taif, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.